Mas, saya Muhammad Iqbal dari Universitas Amikom. Di sini saya mau wawancari Masnya untuk tugas terkait kejahatan cyber. Masnya berkenan? Boleh. Mohon gue perkenalkan diri, Mas. Saya Andi, 24 tahun, pekerja kreatif. Oke, Mas Andi. Pertanyaan pertama saya mau nanya, apa yang Mas ketahui tentang kejahatan cyber dan dampaknya terhadap masyarakat di Indonesia? Kejahatan cyber tuh maksudnya definisinya gitu, Mas? Definisi dari kejahatan cyber. Ya perlakuan tidak sesuai hukum tapi di medium cyber atau digital. Itu sih paling nggak tahu juga, Mas, saya jurusan itu. Kalau dampaknya untuk masyarakat Indonesia, kira-kira apa, Mas? Dampak kejahatan ya Ya. pasti merugikan lah, Mas, mau di digital, mau di cyber, mau di langsung fisik. Pasti merugikan ya. Kejahatan. Oke, kalau menurut Masnya tentang Undang-Undang UU ITE pasal 30 ayat 1 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Menurut Mas, UU tentang itu tuh efektif nggak sih di Indonesia? Sudah dijalankan dengan efisien belum? Nggak tahu sih, Mas, susah. Ya kalau bicara efektif efisien kan artinya kita bicara penegakan hukumnya. Berarti kita ngomongin penegak hukumnya dan lain-lain. Perangkat-perangkat penegak hukumnya termasuk pengadilan dan polisi lain-lain itu saya nggak tahu, Mas. Tapi kalau menurut Masnya praktisinya itu sudah menjalankan UU tersebut belum? Apakah sudah menindaklanjuti terkait permasalahan tersebut atau mungkin masih banyak yang teledor mungkin? Kayaknya udah kok, Mas, tapi ya namanya penindak kelanjutan kan sesuai laporan aja. Jadi kalau ada yang ngelapor ke polisi saya diretas gitu, kayaknya bisa dibantu sih. Nggak tahu juga, Mas. Oke. Terakhir nih, Mas, harapannya untuk UU tersebut atau mungkin undang-undang yang lain di Indonesia ini terkait UU ITE, apakah ada yang harus diubah atau mungkin dari praktisinya atau dari berbagai jenis kejahatannya itu mungkin harus dispesifikasi lagi atau gimana? Cyber security ya. Ya. Kalau aku sih pribadi concernnya di data pribadi kan. Itu ya harus, bukan hukumnya sih, lebih ke apa ya, keamanan cyber Indonesianya. Kayak kan rame tuh kemarin data-data EKTP bocor, terus bahkan punya pejabat juga bocor. Yang Bank BSI juga tuh. Nah, itunya sih bukan ke landasan hukumnya tapi ke ya ini aja sistem yang dipunyai Indonesia gitu, sistemnya Keamanan yang dimiliki. Gitu aja. Oke, kalau begitu ya pertanyaan udah habis. Terima kasih, Mas, sudah membantu menjawab. Sekian dari saya. Halo, selamat sore, Mbak. Sore. Saya Muhammad Iqbal dari kampus Amikom. Di sini saya ingin mewawancarain Mbaknya karena saya ingin melengkapi tugas saya. Kalau boleh tahu, Mbaknya namanya siapa ya? Aku Musika Dimarsha. Biasanya dipanggil? Dipanggil Tika. Oke. Mbaknya berkenan ditanya-tanyain? Boleh. Pertanyaan pertama, apa yang Mbak ketahui tentang kejahatan cyber dan dampaknya terhadap masyarakat Indonesia? Kejahatan cyber ya. Kejahatan cyber itu menurut aku, setahu saya, dia tuh kejahatan yang menyerang di teknologi gitu loh. Biasanya meretas akun, terus kayak ya meretas semua yang privasi yang ada di sosial media ataupun akun lah gitu. Dan dampaknya tuh sangat rugi banget untuk masyarakat ya. Kira-kira Mbaknya pernah nggak terkena kejahatan cyber? Kalau kejahatan cyber aku pernah apa enggaknya tuh belum pernah sih. Belum pernah. Iya. Oke, nah saya ingin menanyakan soal UU nih, Mbak. Jadi di Indonesia itu ada UU pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen-dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencernaan nama baik. Kalau menurut Mbak, pasal itu tuh efektif nggak sih, Mbak, di Indonesia ini? Menurut aku pasal itu tuh efektif, cuman kalau penegak hukumnya mungkin dia kayak masih kurang sumber dayanya ya.
Jadi berarti- kayak masih, karena sekarang tuh di Indonesia tuh masih ada banyak kejahatan cyber gitu loh, masih berkeliaran. Jadi mungkin UU itu udah ditegakin, cuman pihak hukumnya itu belum terlalu yang sangat dijalaninya tuh maksudnya kayak masih kurang iya, ya. Jadi UU-nya sebanyak- udah sangat efisien, namun masih banyak oknum-oknum yang Iya. tetap melanggar ya. karena kan oknum itu lebih pinter kan, Iya, ya kan, betul. itu daripada Harapannya Mbak untuk undang-undang peraturan tentang kejahatan cyber ke depannya di Indonesia ini seperti apa Mbak kira-kira? kalau harapan aku sih ini sih penegak hukumnya lebih ditingkatin lagi. Harus lebih tegas lagi ya. Dan apa ya, harus lebih efisien lagi gitu loh, biar nggak banyak gitu. Soalnya terakhir itu aku dapat ini sih apa namanya, kayak bank BSI waktu itu katanya Oh, iya, kan kasusnya kan. itu ya. Nah itu masih, itu sangat dampak buat saya juga karena saya kan pakai BSI waktu itu kan. Oh, oke. Nah, jadi sebenarnya rugi juga gitu kan, karena saya juga keganggu jadi nggak bisa transaksi gitu. Jadi mungkin itu sih kayak udah ada UU ya ditegakin sama ditegasin lagi. Mbak, pertanyaannya segitu aja. Oke. Saya terima kasih banget sudah mau membantu ngobrol saya. Makasih Mbak Tika. Ya, sama-sama. Nama saya Dosyo Wisnu Pratama dengan NIM 2283078 dan di samping saya dengan Mbak siapa? Kenalkan, nama saya Januar Puspasari. Oke, saya akan memberikan pertanyaan tentang kejahatan cyber. Yang pertama, apa yang Mbak ketahui tentang kejahatan cyber? Yang setahu saya dan yang mungkin nggak cukup tahu juga di cyber itu kayak apa. Setahu saya cyber adalah kejahatan yang dilakukan di media sosial atau di media elektronik seperti berita hoak ataupun penyadapan di berbagai media sosial seperti itu. Oke, yang selanjutnya menurut Mbak apakah pasal-pasal tentang cyber sudah berlaku di Indonesia? Untuk saat ini tentang undang-undang di ITE sudah berlaku, cuman kurang terspesifik dan terrealisasikan dengan baik karena masih merajalela dan masih sangat mudah kita jumpai dan kita alami. Kejahatan itu tidak ditangani dengan baik seperti itu. Selanjutnya pertanyaan terakhir, apa harapan Mbak tentang undang-undang kejahatan cyber? Mungkin kalau di dunia ITE harapan saya lebih pengamanannya lebih ditingkatkan lagi, terus lebih ditegaskan lagi tentang keamanan dari pengguna media sosial dan batasan tertentu yang bisa dilakukan sehingga kejahatan tidak semakin mempermudah kejahatan selanjutnya, sehingga pemakai media sosial merasa lebih aman. Seperti itu harapannya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Kak, minta waktunya sebentar. Di sini saya dari Universitas Amikom Yogyakarta dengan nama Syahrul dengan NIM 2283084. Di sini saya ingin mewawancarai Kakak sebagai narasumber saya mengenai kejahatan cyber dan hukum pidana untuk tugas tersebut. Mohon maaf, dengan kakak siapa kalau boleh tahu, sama pekerjaan dan umur? Nama saya Diana Rubianti, umur saya 23 tahun, pekerjaan saya sebagai waiters. Baik, salam kenal ya Kak Dea. Saya izin bertanya apa sih menurut Kakak Dea mengenai kejahatan cyber yang Kakak Dea ketahui? Kejahatan cyber itu maksudnya apa ya Kak?
kejahatan cyber itu secara gampangnya itu adalah tindakan kejahatan yang dilakukan secara online atau yang dilakukan di dunia maya. Setahu saya itu kejahatan cyber itu yang banyak di kalangan saya itu, saya kan suka lihat FB ya, itu biasanya ada yang curi-curi data gitu dari, ya bisa dibobol akunnya. Akun saya juga pernah itu dibobol sama orang lain gitu, karena saya takutnya itu, apalagi dari link-link itu katanya atas nama yang dapat undian motor mobil itu mas. Oh, jadi sering ditemui di lingkungan kakak Dea ya? Iya, teman-teman saya juga sekitaran, ya lingkungan saya mas. Eh, menurut kakak Dea, apa sih pendapat perkembangan kejahatan cyber di Indonesia sekarang ini? Perkembangan setahu saya sih, pemerintah sudah menerapkan undang-undang ya kak, undang-undang mengenai UU ITE dan undang-undang tentang data pribadi. Tapi setahu saya itu kurang apa ya, kurang lebih ditegakkan lagi, karena semakin banyak gitu masalah-masalah mengenai hal tersebut, yang pencurian data-data online gitu mas. Baik, terus apa sih harapan kakak Dea untuk kedepannya mengenai Undang-Undang ITE dan kejahatan cyber untuk Indonesia kedepannya? Ya harapan saya sih semakin aneh ya, pemerintah semakin banyak eh, sosialisasi lah mas ke orang-orang kayak kita. Saya juga nggak tahu, tahunya ini kan. Nah saya harapkan pihak-pihak manapun seperti masnya yang kuliah ini bisa sosialisasi ke masyarakat, apalagi orang-orang seperti saya ini yang nggak tahu kan. Nah itu harapan saya, biar masyarakat juga tahu mengenai hal ini dan bisa lebih menjaga untuk tidak gampang kena hal seperti itu. Baik, terima kasih atas pendapat kakak Dea. Menurut saya sendiri untuk mengamankan data pribadi itu, terutama akun sosial media, itu lebih baiknya itu diganti passwordnya minimal 1 bulan sekali, ataupun tidak melakukan apa ya, sembarangan mengakses link yang tidak tidak baik atau apapun itu yang mencurigakan di dunia maya. Hindari tindakan tersebut agar data pribadi juga tidak hilang, karena itu termasuk tindak kejahatan phishing. Terus juga kalau masalah bank itu juga tindakan phishing, itu mencuri data pribadi, terus nanti akun bank juga bisa hilang, uang juga bisa diambil dari kejahatan tersebut. Baik, terima kasih atas pendapat kakak Dea dan waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul dari Universitas Amikom Yogyakarta, dari Prodi Teknik Komputer. Di sini saya sudah mendapatkan narasumber yang kedua, yaitu dengan atas nama siapa mas? Saya Dimas Rasaki Prasetyo. Untuk boleh tahu pekerjaan dan umur? Pekerjaan saya sekarang di pabrik dan umur saya sekarang 22 tahun. Baik, salam kenal untuk Mas Dimas. Di sini saya ingin mewawancarai Mas Dimas mengenai kejahatan cyber dan hukum pidana untuk mata kuliah saya. Yang pertama, menurut Mas Dimas sendiri sih, apa sih kejahatan cyber itu sendiri? Kejahatan cyber itu mungkin kejahatan yang berkaitan dengan komputer ya mas. Misalnya seperti phishing, cyberbullying, pencurian data seperti itu mas. Seperti yang saya ketahui seperti itu. Oke, ya benar, ya itu yang beberapa contohnya. Terus gimana sih caranya untuk tidak terhindar dari kejahatan cyber itu sendiri menurut Anda? Mungkin kalau di Indonesia yang paling banyak itu seperti phishing itu ya mas.
Jadi banyak orang yang memberikan data dan informasi identitas itu kepada orang lain di internet tanpa sepengetahuan. Jadi ada kemungkinan pencurian data ya Mas. Jadi mungkin harus lebih bijak lagi membatasi itu. Jadi jangan memberikan data atau identitas lain kepada orang lain yang belum dikenal lewat internet itu Mas. Jadi seperti itu. Selanjutnya apa sih tanggapan Mas Dimas mengenai Undang-Undang ITE dalam memberantas kejahatan cyber di Indonesia ini? Mungkin kalau undang-undang ITE itu sudah bagus Mas menurut saya, tapi mungkin depannya boleh ditingkatkan lagi karena mungkin kan perkembangan teknologi ini ke depannya itu semakin meningkat ya Mas. Jadi mungkin harus ditingkatkan lagi agar negara Indonesia ini warga-warganya aman dari kejahatan seperti cyber tadi. Harapan Mas Dimas untuk kedepannya Indonesia dalam menangani kejahatan cyber itu sendiri gimana ya Mas? Mungkin juga harus diperhatikan, mungkin ada pelatihan tentang cyber tadi, juga ada harus bijak lagi kita untuk tidak memberikan data kepada orang lain yang belum dikenal, dan mungkin harus ditingkatkan lagi keamanan dan keamanan internet di Indonesia ini harus ditingkatkan. Baik, terima kasih atas tanggapan Mas Dimas mengenai wawancara kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.